Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sela Azhara Lailatul Hidayah dari Universitas Muhammadiyah Riau. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi tentang transaksi antar perusahaan bagian aset. Dan langsung saja saya akan membahas tentang ilustrasi komprehensifnya. Pada slide ini terdapat soal ilustrasi komprehensif, di mana PT Pandawa telah melakukan pembelian 80% saham PT Satria pada 1 Januari 2015 pada harga 800 juta. Pada tanggal tersebut, nilai wajar kepentingan non-pengendali sebesar 200 juta, sehingga total nilai wajar PT Satria adalah 1 miliar. Nilai aset bersih PT Satria pada 1 Januari 2015 sebesar 800 juta. Nah, dari soal yang tadi, kita dapat menghitung diferensialnya dengan cara nilai akuisisi oleh PT Pandawa sebesar 800 juta ditambah dengan nilai wajar kepentingan non-pengendali sebesar 200 juta. Maka jumlahnya adalah 1 miliar. Lalu dikurangi nilai buku aset bersih PT Satria, ada saham biasa sebesar 500 juta, ditambah dengan saldo laba sebesar 300 juta, maka dapatlah hasilnya 800 juta. Jadi yang 1 miliar tadi dikurangi 800 juta, dapatlah diferensial antara nilai wajar dan nilai bukunya sebesar 200 juta. Kita lanjut lagi ke goodwill, di mana diferensial yang disebabkan oleh perbedaan antara nilai wajar dan nilai buku beberapa aset PT Satria sebesar 150 juta. Sedangkan sisanya merupakan goodwill. Dengan perincian, peralatan sebesar 25 juta, tanah sebesar 75 juta, dan bangunan sebesar 50 juta. Maka untuk mencari goodwill-nya, diferensial yang nominalnya sebesar 200 juta, kita kurangkan dengan nilai buku beberapa aset tadi sebesar 150 juta, maka selisih dari perhitungan di atas adalah 50 juta dan dimasukkan ke goodwill-nya. Nah, berikut ini adalah neraca saldo per 31 Desember 2015 untuk PT Pandawa dan PT Satria. Nah, di sini bisa dilihat ya neraca saldonya. Dan di slide ini adalah sambungannya. Ini merupakan neraca saldo dari soal tadi ya. Nah, selain dari neraca saldo tadi, ada juga informasi tambahan. Di antaranya adalah yang pertama, selama 2015, PT Satria melaporkan perolehan laba bersih sebesar 400 juta dan mengumumkan pembagian dividen sebesar 100 juta. Yang kedua, dalam penjualan PT Pandawa tahun 2015, terdapat penjualan kepada PT Satria sebesar 400 juta dengan beban pokok penjualan sebesar 250 juta. Sampai 31 Desember 2015, persediaan tersebut baru terjual 40%. Yang ketiga, dalam penjualan PT Satria tahun 2015, terdapat penjualan kepada PT Pandawa sebesar 200 juta dengan beban pokok penjualan sebesar 80 juta. Sampai 31 Desember 2015, persediaan tersebut belum terjual seluruhnya. Yang keempat, pada bulan Desember 2015, PT Pandawa menyewakan peralatan kepada PT Satria. Atas jasa tersebut, PT Satria harus membayar biaya sebesar 26 juta. Sampai akhir 2015, PT Satria belum melakukan pembayaran. Yang kelima, pada 1 Januari 2015, PT Pandawa menjual tanah kepada PT Satria seharga 650 juta. Tanah tersebut dibeli PT Pandawa 5 tahun yang lalu pada harga 625 juta. Yang keenam, pada 31 Desember 2015,
PT Satria menjual peralatan kepada PT Pandawa pada harga 140 juta. PT Satria sudah menggunakan peralatan tersebut selama 3 tahun, dan kemungkinan peralatan tersebut masih digunakan 5 tahun lagi. Peralatan tersebut diperoleh PT Satria pada harga 240 juta, dan diperkirakan nilai aset pada akhir masa penggunaan adalah 0. PT Pandawa dan PT Satria menggunakan metode yang sama dalam menyusutkan peralatan, yaitu metode garis lurus. Selanjutnya, kita akan masuk ke jurnal pencatatan PT Pandawa selama tahun 2015. Jurnal yang pertama untuk mencatat investasi PT Pandawa pada tanggal 1 Januari 2015, di mana jurnalnya adalah investasi pada PT Satria didebit sebesar 800 juta dan kas dikredit sebesar 800 juta. Jurnal yang kedua yaitu mencatat bagian PT Pandawa atas laba bersih PT Satria dengan perhitungan 400 juta dikali 80%. Pada tanggal 31 Desember 2015, jurnalnya adalah investasi pada PT Satria didebit sebesar 320 juta dan bagian laba atas PT Satria dikredit sebesar 320 juta. Pencatatan berikutnya yaitu untuk mencatat bagian PT Pandawa atas dividen dengan perhitungan 100 juta dikali 80%. Pada tanggal 31 Desember 2015, jurnalnya kas didebit sebesar 80 juta dan investasi pada PT Satria dikredit sebesar 80 juta. Selanjutnya, untuk mencatat amortisasi diferensial dengan perhitungan 30 juta dikali 80%. Pada tanggal 31 Desember 2015, jurnalnya adalah bagian laba PT Satria didebit sebesar 30 juta dan investasi pada PT Satria dikredit sebesar 30 juta. Nah, jurnal selanjutnya untuk mencatat keuntungan transaksi hulu penjualan persediaan yang belum terrealisasi. Atas transaksi penjualan persediaan pada PT Pandawa ke PT Satria, PT Pandawa memperoleh keuntungan sebesar 150 juta yang didapat dari 400 juta dikurang 250 juta. Sampai akhir 2015, persediaan tersebut baru terjual sebesar 40%, sehingga terdapat keuntungan yang belum terrealisasi sebesar 90 juta. Atas keuntungan yang belum terrealisasi tersebut, maka PT Pandawa membuat pencatatan berikut ini. Yang di jurnal adalah pada tanggal 31 Desember 2015, bagian laba atas PT Satria sebesar 90 juta dikredit dan investasi pada PT Satria dikredit sebesar 90 juta. Untuk selanjutnya yaitu atas transaksi penjualan persediaan dari PT Satria ke induknya. PT Satria memperoleh keuntungan sebesar 120 juta yang didapat dari 200 juta dikurang 80 juta. Sampai akhir 2015, seluruh persediaan tersebut belum terjual, sehingga seluruh keuntungan belum terrealisasi. Karena transaksi ini merupakan transaksi hilir, maka PT Pandawa akan mencatat sebesar bagian kepemilikannya saja. Berikut pencatatan yang dibuat PT Pandawa, yaitu jurnalnya pada 31 Desember 2015, bagian laba PT Satria didebit sebesar 96 juta dan investasi pada PT Satria dikredit sebesar 96 juta. Dengan perhitungan 120 juta dikali 80%. Jurnal selanjutnya yaitu
PT Pandawa memperoleh keuntungan sebesar 25 juta yang didapat dari 650 juta dikurang 625 juta. Atas penjualan tanah ke entitas anaknya, tanah tersebut masih dimiliki oleh PT Satria sampai akhir 2015, sehingga seluruh keuntungan belum terrealisasi. Berikut pencatatan yang dibuat oleh PT Pandawa, yaitu jurnalnya pada 31 Desember 2015. Bagian laba atas PT Satria didebit sebesar 25 juta dan investasi pada PT Satria sebesar 25 juta dikredit. Untuk mencatat kerugian transaksi hilir penjualan peralatan yang belum terrealisasi dengan perhitungan 10 juta dikali 80%, maka jurnalnya adalah 31 Desember 2015. Bagian laba PT Satria didebit sebesar 8 juta dan investasi pada PT Satria dikredit sebesar 8 juta. Berikut ini adalah tabel perhitungan jurnal eliminasi, di mana terdapat akun saldo awal, laba bersih, dividen, dan keuntungan yang belum terrealisasi, dikurang transaksi hulu persediaan. Di sini saldo awal 640 juta didapat dari nilai akuisisi sebesar 800 juta dikali 80%. Maka dapatlah 640 juta. Dan angka 160 juta didapat dari 800 juta dikali 20%. Maka dapatlah 160 juta. Pada saldo laba terdapat 300 juta didapat dari nilai akuisisi 800 juta dikurang dengan saham biasa sebesar 500 juta. Maka saldo laba terdapat 300 juta. Nah, dari tabel tadi kita akan membuat jurnal eliminasi. Sebelum membuat jurnal eliminasi, untuk memudahkan pekerjaan kita nanti supaya tidak tercatat 2 kali, maka ada sebaiknya kita membuat kode pada setiap jurnal eliminasi. Seperti contoh, di sini kode 22E merupakan jurnal eliminasi dasar yang dibuat untuk mengeliminasi bagian laba dan dividen PT Pandawa dan kepentingan non-pengendali serta investasi awal PT Pandawa di PT Satria. Jurnal yang didebit adalah saham biasa sebesar 500 juta, saldo laba sebesar 300 juta, bagian laba atas PT Satria sebesar 117 juta, dan bagian laba kepentingan non-pengendali sebesar 58 juta. Dan untuk dikredit yaitu dividen diumumkan sebesar 100 juta, investasi pada PT Satria sebesar 677 juta, dan kepentingan non-pengendalian sebesar 198 juta. Pada slide ini schedule perhitungan saldo diferensial selama tahun 2015, di mana saldo awal 160 juta didapat dari 200 juta dikali 80% dan 40 juta didapat dari 200 juta dikali 20%. Maka untuk kolom persediaan, tanah, bangunan, akumulasi penyusutan, dan goodwill itu didapat dari perincian diferensial yang di soal tadi. 23E jurnal eliminasi yang dibuat untuk amortisasi diferensial adalah kita mendebit akun beban pokok penjualan sebesar 25 juta, beban penyusutan sebesar 5 juta, tanah sebesar 75 juta, bangunan sebesar 50 juta, goodwill sebesar 50 juta. Nah, sebagian dikredit, kita akan mengkredit bagian laba atas PT Satria sebesar 24 juta, bagian laba kepentingan non-pengendalian sebesar 6 juta, akumulasi penyusutan sebesar 5 juta,
investasi pada PT Satria sebesar 136 juta, dan kepentingan non-pengendalian sebesar 34 juta. Nah, dan untuk diketahui juga jurnal eliminasi di mana kita merubah posisi dari akun yang awal di debit menjadi di kredit. Begitu juga sebaliknya. Akun ini adalah jurnal eliminasi persediaan yang diperoleh PT Satria dari PT Pandawa baru terjual sebesar 40%, sehingga terdapat keuntungan atas penjualan yang belum terrealisasi. Jurnal eliminasi yang dibuat adalah 24E, yaitu penjualan sebesar 400 juta di debit dan beban pokok penjualan sebesar 310 juta di kredit, dan persediaan sebesar 90 juta di kredit. Nah, jurnal eliminasi yang selanjutnya yaitu persediaan yang diperoleh PT Pandawa dari PT Satria belum terjual seluruhnya di akhir 2015, sehingga seluruh keuntungan atas penjualan tersebut belum dapat diakui dalam laporan keuangan konsolidasian. Jurnal eliminasi yang harus dibuat sebagai berikut. 25E yaitu penjualan sebesar 200 juta di debit dan beban pokok penjualan sebesar 80 juta di kredit dan persediaan sebesar 120 juta di kredit. Untuk jurnal selanjutnya yaitu atas pemberian jasa sewa oleh PT Pandawa ke PT Satria, harus dibuat jurnal untuk mengeliminasi pendapatan sewa dan beban sewa, serta utang piutang yang disebabkan oleh transaksi tersebut. Jurnal eliminasi yang dibuat adalah 26E, pendapatan sewa sebesar 26 juta di debit dan beban sewa sebesar 26 juta di kredit. Selanjutnya adalah 27E, utang usaha sebesar 26 juta di debit dan piutang usaha sebesar 26 juta di kredit. Jurnal yang berikutnya yaitu penjualan tanah ke PT Satria menimbulkan keuntungan sebesar 25 juta. Keuntungan tersebut harus dieliminasi karena sampai akhir 2015 tanah tersebut masih dimiliki oleh PT Satria. Jurnal eliminasi yang dibuat adalah 28E, keuntungan penjualan tanah sebesar 25 juta di debit dan tanah sebesar 25 juta di kredit. Transaksi hilir penjualan peralatan menyebabkan PT Satria membukukan kerugian sebesar 10 juta. Kerugian tersebut terrealisasi sebagian pada tahun 2015, sehingga jurnal eliminasi yang harus dibuat adalah sebagai berikut. 29E, peralatan sebesar 100 juta di debit, kerugian penjualan peralatan sebesar 10 juta di kredit, dan akumulasi penyusutan sebesar 90 juta di kredit. Nah, lanjut kita masuk ke tahap yang terakhir. Nah, tahap terakhir ini adalah kertas kerja konsolidasian. Berikut ini kertas kerja yang digunakan untuk menyusun laporan keuangan konsolidasian pada tahun 2015. Bisa teman-teman dilihat di sini ada nama akun, nama PT-nya, di sini ada PT Pandawa dan PT Satria. Di kolom selanjutnya adalah bagian jurnal eliminasi. Nah, di bagian jurnal eliminasi ini kita masukkan pencatatan-pencatatan eliminasi yang sudah kita buat tadi. Kita sesuaikan dengan bagian mana yang sudah kita eliminasi tadi. Misalnya di bagian penjualan, eliminasi sebesar 400 juta. Nah, kita masukkan ke jurnal eliminasinya juga segitu. Selanjutnya ada juga bagian konsolidasian. Nah, bagian konsolidasian ini bagian apa sih? Ini adalah bagian hasil akhirnya, baik itu hasil pengurangan dan baik itu hasil penjumlahannya.
Nah, di sini bisa sama-sama kita lihat semuanya. Di sini ada pendapatan sewa sebesar 40 juta. Nah, ini didapat dari mana angka-angkanya? Ini kita dapat dari pertama, yaitu dari neraca saldo kita tadi. Jadi kita tinggal masukkan angka-angkanya saja lagi. Nah, di bagian mana yang harus dieliminasi, kita masukkan angka eliminasi yang bersangkutan dari jenis-jenisnya tadi. Nah, yang selanjutnya ada beban amortisasinya sebesar 50 juta. Untuk memudahkan kenapa ini di dalam kurung, kenapa ini tidak. Jadi kalau yang di dalam kurung ini berarti itu minus. Jadi untuk memudahkan kita untuk mengurangkan atau menjumlahkannya. Lalu kalau di dalam kurung berarti kita kurangkan, dan yang tidak di dalam kurung berarti kita tambahkan. Nah, lanjut. Di sana kita dapat laba bersihnya sebesar 2.538 juta. Lalu saldo akhirnya didapatkan sebesar 4.338 juta. Sampai ke akumulasi penyusutan juga ada utang usaha dan utang bank. Nah, itulah akun-akun yang ada di neraca saldo tadi. Sampai ke saldo laba juga. Nah, kemudian ada lanjutannya lagi, ada liabilitas dan ekuitas. Nah, disinilah didapat liabilitas dan ekuitas itu, di mana senilai 12.088 juta itu untuk PT Pandawa dan PT Satria senilai 1.840 juta. Dan yang kolom-kolom berikutnya adalah hasil dari pengurangan dan penjumlahan dari masing-masing akun tersebut. Sekian penjelasan dari saya. Apabila terdapat kesalahan dalam penyebutan angka atau dalam cara penjabarannya yang kurang mengerti, mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.